Halo, selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, menyusul mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Menyusul mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Menanggapi ini, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan meminta keduanya menuntaskan permasalahan lahan serta menggait para investor untuk mempercepat pembangunan ibu kota baru tersebut. Ongku mengatakan pengunduran diri yang tiba-tiba ini dapat menambah deretan permasalahan di IKN. Pasalnya sejumlah masalah mulai dari pendanaan, pengadaan lahan, hingga mekanisme pemeliharaan aset telah menjadi temuan BPK. Bahwa permasalahan IKN akan selesai dalam kurun waktu yang singkat, saya tidak yakin. Karena permasalahannya itu kan sangat kompleks ya. Banyak masalah tanah juga masih banyak persoalan, masalah kurang datangnya investor tentu juga tidak bisa berdiri sendiri, tentunya itu ada saling terkait dengan berbagai aspek. Ya mungkin aspek legislasi, aspek regulasi, juga tentu aspek kemudahan akses dan sebagainya. Itu semua juga tentu akan menjadi pertimbangan bagi para investor. Jadi ini tidak mudah. Ada inisiatif atau ada komitmen ingin berinvestasi di IKN, itu sudah bagus. Bahwa untuk pelaksanaannya, realisasinya masih butuh waktu, investor itu pasti akan berpikir untung ruginya buat mereka. Lebih lanjut, Ongku menilai pengunduran diri ini dapat berdampak terhadap proses pembangunan, khususnya menurunkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di IKN. Ia mendorong PLT OIKN meningkatkan realisasi investasi swasta yang hingga kini masih rendah. Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, banyaknya konflik dan sengketa lahan di tanah air menyebabkan Kementerian ATR BPN harus meningkatkan kinerjanya. Komisi 2 DPR RI mendukung penambahan anggaran kementerian ini di tahun depan agar persoalan tanah dapat segera diselesaikan. Banyaknya konflik dan sengketa lahan di tanah air menyebabkan Kementerian ATR BPN harus meningkatkan kinerjanya. Karenanya Komisi 2 DPR RI mendukung penambahan anggaran kementerian ini di tahun depan agar persoalan tanah dapat segera diselesaikan. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro menilai, karena masalah pertanahan yang sangat kompleks, Kementerian ATR BPN harus memiliki postur anggaran yang kuat. Namun dengan penambahan anggaran ini, ia meminta Kementerian ATR BPN meningkatkan kinerjanya, terutama dalam memberantas mafia, menyelesaikan sengketa tanah, serta merampungkan pemberian sertifikat PTSL bagi masyarakat. Permasalahan tanah ini sangat rumit dan sangat dibutuhkan di masyarakat. Oleh karena itu saya tadi mengusulkan selain kita dorong anggarannya dinaikkan di dalam situasi keterbatasan APBN kita, ya kita cari langkah yang keluar, yaitu dengan cara apa? Komunikasi politik perlu dengan pemerintah daerah. Karena apa? Kinerja ATR BPN pun itu pasti berkorelasi, berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, harus ada pemerintah daerah itu harus ada pengertian bahwa kinerja BPN berpengaruh kepada penghasilan daerah. Oleh karena itu harus ada reward atau kompensasi bagaimana mendukung program-program ATR BPN di daerah dengan anggaran yang ada. Lebih lanjut, Endro meminta Kementerian ATR BPN untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan di bidang pertanahan. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI meninjau langsung transportasi jamaah haji di Makkah, Arab Saudi. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Meninjau langsung transportasi jemaah haji di Terminal Syaib Amer, Mekah, Arab Saudi. Anggota tim pengawas haji DPR RI Aceh Hasan Shazili menyebut bus pengangkut jemaah haji Indonesia tidak ramah lansia dan penyandang disabilitas. Meninjau langsung transportasi jemaah haji di Terminal Syaib Amer, Makkah, Arab Saudi. Anggota tim pengawas haji DPR RI Aceh Hasan Shazili menyebut bus pengangkut jemaah haji Indonesia tidak ramah lansia dan penyandang disabilitas. Aceh mengatakan dari 514 bus yang disewa oleh Kementerian Agama, hanya 20 bus yang ramah lansia dan difabel. Jumlah ini tidak sebanding dengan total jemaah lansia yang mencapai 40.000 orang. Menurutnya, Kementerian Agama seharusnya memberi perhatian lebih pada jemaah usia lanjut dan berkebutuhan khusus, terutama dengan menyediakan layanan transportasi dengan struktur yang sesuai dengan kebutuhan para jemaah. Terus terang saja, bagi kami dari hasil pemantauan kami masih belum menunjukkan bahwa jumlah bis yang disediakan untuk calon jemaah haji ini ya masih jauh dari harapan ramah lansia, ya. Dengan komposisi 514 bis, hanya 20 bis yang ramah lansia, tentu itu masih jauh dari pelayanan bagi jamaah haji. Karena kan kita tahu bahwa jumlah lansia kita itu mencapai hampir 40 ribu. Nah, kalau 40 ribu dilayani dengan jumlah hanya 20 bis, tentu sangat belum memenuhi terhadap kebutuhan layanan lansia tersebut. Dalam sidak tersebut, tim Washaji DPR RI menemukan bus yang digunakan untuk mobilitas jemaah merupakan bus lower deck dengan pintu yang bisa diturunkan. Namun untuk naik dan turun bus tersebut tetap membutuhkan 2 undakan tangga. Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengapresiasi capaian Kemendagri yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk realisasi anggaran tahun 2023. Namun capaian tersebut berbanding terbalik dengan realisasi APBD sejumlah daerah yang masih belum optimal. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengapresiasi capaian Kemendagri yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk realisasi anggaran tahun 2023. Namun, capaian tersebut berbanding terbalik dengan realisasi APBD sejumlah daerah yang masih belum optimal. Gus Pardi mengungkapkan masih banyak daerah yang realisasi anggarannya belum mencapai target. Kemendagri seharusnya dapat membina dan mengedukasi kepala daerah cara mengelola anggaran sebaik mungkin agar realisasi anggaran akhir tahun dapat melampaui 90%. Kalau dapat prestasi realisasi anggaran ini tidak hanya berhenti di Kementerian Dalam Negeri saja. Beliau sebagai pembina kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, bagaimana beliau juga bisa mendorong, mengedukasi
para kepala daerah itu bagaimana bisa memperoleh prestasi-prestasi yang luar biasa. Begitu juga terhadap pemakaian anggaran ini, bagaimana realisasinya bisa maksimal. Data Kemendagri per Desember 2023 menyatakan daerah dengan realisasi anggaran terendah di akhir tahun 2023 didominasi daerah di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Indonesia bagian timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemendagri mengambil langkah strategis agar APBD dapat terserap sepenuhnya. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menemukan fakta bahwa catering jamaah Indonesia masih mengandalkan komoditas sumber karbohidrat dan protein yang diimpor dari luar Indonesia. Tim pengawas haji DPR RI menemukan fakta bahwa catering jemaah Indonesia masih mengandalkan komoditas sumber karbohidrat dan protein yang diimpor dari luar Indonesia. Dalam peninjauan langsung terhadap dapur dan tempat penyimpanan bahan baku catering Al-Ahmadi di Mekah, anggota Tim Was Haji DPR RI Lulu Nur Hamidah menyoroti sebagian besar bahan baku makanan yang diimpor seperti beras yang diimpor dari Thailand serta berbagai jenis protein yang diimpor dari Brasil dan India. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan regulasi pangan Indonesia dan meragukan dari segi kehalalannya. Belum lagi kemudian bahan-bahan baku yang lain. Misalnya ada telur, kemudian daging yang dari Brasil, kemudian juga ayam. Padahal di Indonesia saja itu masih debatable yang terkait dengan mendatangkan impor daging dari Brasil atau India. Antara boleh tidak boleh karena memang belum bebas PMK. Tetapi di sini daging Brasil itu diterima. Padahal ini dikonsumsi oleh jamaah haji kita. Maka ini yang perlu kita cek. Apakah regulasi di Indonesia itu yang harus kemudian diubah atau Indonesia mengirimkan sendiri bahan bakunya gitu loh. Sehingga kemudian ada kepastian yang terkait dengan kehalalan, keyakinan dan juga tidak kemudian jauh sekali dari undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Luluk juga mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi agar pada musim haji mendatang sumber karbohidrat dan protein bisa didatangkan langsung dari Indonesia untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi jemaah haji sesuai dengan regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Pangan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ramai tagar All Eyes on Papua menggema di media sosial menyusul aksi masyarakat adat suku Awiyu di Bovendigul, Papua Selatan dan suku Moy di Sorong, Papua Barat Daya menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Dalam menanggapi hal tersebut, DPR meminta pemerintah segera menghentikan seluruh kebijakan pembebatan hutan, terutama di hutan adat Papua karena dapat merusak sumber kehidupan masyarakat adat. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, suku Awiyu dan Moi dari Papua minta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Pemerintah harus berdiri di antara investor dan masyarakat adat dan mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua, sehingga tidak terkesan hanya sekadar melayani kepentingan pengusaha. Dan kita simak informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Ramai tagar All Eyes on Papua menggema di media sosial. Hal ini menyusul aksi masyarakat adat suku Awiyu di Bovendigul, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya yang menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Suku Awiyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Menanggapi hal itu, DPR meminta pemerintah segera menghentikan seluruh kebijakan pembabatan hutan, terutama di hutan adat Papua, karena dapat merusak sumber kehidupan masyarakat adat. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan yang berpihak pada kondisi hutan di Indonesia, terutama hutan adat Papua yang saat ini ditargetkan untuk dijadikan perkebunan sawit. Padahal di situ adalah tanah adat. Nah, ini menurut saya harus dievaluasi karena masyarakat adat itu diakui oleh negara. Dan kita harus, negara tentu harus melindungi gitu, apalagi yang dibabat, yang dikonversi atau yang dipakai itu adalah tanah di mana sumber pangan dari masyarakat adat itu. Oleh karena itu, ini menurut saya tidak hanya kasus ini, jadi beberapa kasus yang lama itu juga harus, yang lain itu juga harus dilihat kembali supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Khawatirnya ini nanti juga akan lebih meledak gitu. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Moratorium terkait pembabatan hutan harus segera dilakukan, mengingat banyak kehidupan masyarakat adat di sana bergantung pada hutan, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk terus melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, termasuk pembabatan hutan. Berkaitan dengan kebijakan pemberian hak-hak baru yang dengan alasan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit harus dihentikan. Dan kita sebagai warga masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi, pentingnya lingkungan hidup, kita harus mendukung kawan-kawan masyarakat di Papua untuk bagaimana agar hutan di Papua ini diselamatkan. Kita dorong bersama agar negara melakukan moratorium terhadap penebangan hutan. Karena kita sadar betul bahwa hutan yang ada di Indonesia itu menjadi paru-paru dunia. Sengketa lahan di Papua ini jadi pelajaran untuk ke depan agar pemerintah hendaknya bertindak sebagai fasilitator. Pemerintah harus berdiri di antara investor dan masyarakat adat dan mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua, sehingga tidak terkesan hanya sekedar melayani kepentingan pengusaha. Kalau kita lihat ya kan, apa yang disampaikan oleh suku Awiyu terhadap respon ya, terhadap program alih fungsi lahan dari perkebunan yang selama ini adalah merupakan tanah ulayat yang mereka sudah hidup ratusan tahun di situ dan sudah banyak bermanfaat terhadap kehidupan mereka. Tentu ini pemerintah memberikan catatan khusus terhadap aspirasi masyarakat ini. Jangan sampai nanti yang selama ini sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka, lalu datang suatu program yang menurut mereka ini adalah merupakan program yang memberikan dampak yang kurang terhadap kearifan lokal mereka. Tentunya ini perlu dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Saya pikir ini sebuah solusi ya bagi pemerintah. Dia harus melakukan pengkajian secara komprehensif dampak dari alih fungsi lahan ini. Rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. Ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua. Terkait gugatan suku Awiyu dan suku Moi yang saat ini telah sampai di tahap kasasi di MA, DPR RI berharap prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. DPR juga menekankan agar hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi.
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di samping wisata alam, kuliner, dan juga sejarahnya, Sumatera Barat juga memiliki destinasi wisata religi yang tidak kalah menarik. Dan salah satunya akan kita bahas setelah ini, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Yap, tadi kita sudah membahas mengenai Sumatera Barat ya, Dadi. Dan Ya, di Sumatera sekali. Barat ini ada salah satu masjid terapung Samudra Ilahi. Adalah masjid yang memang kegunaannya ini nggak hanya sebagai tempat ibadah, pemirsa, namun juga sebagai tempat wisata religi. Nah, ternyata Elisa, di masjid ini memiliki pemandangan indah kelepas pantai yang mampu menghipnotis para pengunjung, yang menjadikan masjid ini selalu ramai dan tidak pernah sepi pengunjung sejak diresmikan pada bulan Februari 2021 yang kemarin. Dan tentu bagaimana keindahan dari masjid ini kita tentu bertanya-tanya ya. Betul Dadi sekali. sudah pernah menyambangi Samudra Ilahi? Belum pernah. Nah, kita akan sama-sama saksikan. Yap, dalam segmen Intips berikut ini untuk Anda. Masjid merupakan tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah sholat. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis tapi juga estetik. Masjid Samudra Ilahi merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di pesisir pantai, atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini resmi dibuka pada 8 Februari 2021 lalu. Sejak peresmian, keberadaan masjid ini langsung menjadi viral dan menjadi ikon wisata baru di Sumatera Barat. Selain sebagai rumah ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, Masjid Terapung Samudra Ilahi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena begitu banyak kelebihan dari masjid ini, tidak heran jika begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjunginya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Rumah ibadah yang indah ini berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan telah menelan biaya sebesar 27 miliar rupiah. Selain memiliki kubah emas berkilau yang sangat indah, Masjid Samudra Ilahi juga memiliki fasilitas lain di dalamnya. Di antaranya tempat sholat yang mampu menampung 300 jamaah, selasar, dan 2 menara masjid setinggi 32 meter. Uniknya lagi, jika ingin memasuki area masjid,
pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara daratan dengan pintu masjid. Yang berbeda dari jembatan penghubung ini, ternyata juga bisa jadi spot selfie yang keren loh. Spot selfie kece lainnya terdapat di halaman masjid yang cukup luas dan langsung berhadapan dengan indahnya lautan. Keren kan? Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar. Saat azan berkumandang, para pengunjung dapat langsung segera masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Berkaitan dengan Samudra Ilahi, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, yang merupakan suatu doa dan harapan, yaitu orang banyak yang tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa di dalam dirinya. Maka sebaiknya tenggelamlah di Samudra Ilahi sebelum tenggelam di dunia. Saat mengunjungi Masjid Terapung, semua pengunjung juga dapat berkunjung ke Pantai Carocok yang berada satu lokasi dengan masjid ini. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan cantiknya deburan ombak. Selain itu di Pantai Carocok, pemirsa juga dapat melakukan wisata air dan bermain berbagai wahana seperti ATV yang bisa dikendarai di sekitar pantai. Demikian ulasan tentang Masjid Terapung Samudra Ilahi. Semoga dapat menjadi referensi wisata religi bagi pemirsa yang berkunjung ke Sumatera Barat. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.